Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Atas kemurahan dan anugerah Tuhan, kita dapat berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kemurahan serta anugerah-Mu. Pagi hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk kami menikmati kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani. Maka lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan sebentar, kiranya memberikan kekuatan serta harapan baru dalam pengiringan kami kepadamu. Roh Kudus, berkaryalah atas kami semua untuk kami semakin memahami akan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita akan membacanya di Roma 8 ayat 5 yang berbunyi, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dicatat dalam Alkitab, semua orang telah berbuat dosa, dan sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga ketika manusia berbuat dosa, Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden. Dan dengan rasa takut, manusia itu bersembunyi dari Allah, karena mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan Allah berinisiatif untuk menutupi ketelanjangan manusia dengan membuat pakaian dari kulit binatang. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Haleluya. Allah itu kasih. Allah tidak ingin manusia hidup dalam ketakutan karena dosa. Allah juga yang memberikan anaknya yang tunggal itu turun ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, yang secara otomatis manusia diselamatkan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keterikatan manusia dalam dosa berarti akan semakin kuat untuk menuruti keinginan daging. Sebagaimana ayat pokok tadi berkata, di Roma 8 ayat 5a berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tuhan Yesus memberi pengampunan bagi orang berdosa ketika berada di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus sanggup melepaskan dari segala keterikatan dosa, dan Roh Kudus sanggup memerdekakan kita dari dosa, sanggup memerdekakan kita dari rasa takut, karena Roh yang memberi hidup.
Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari dosa dan hukum maut." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, korban yang sempurna hanyalah Yesus. Darah Yesus adalah mahal karena bernilai kekal. Maka ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, maka kita sungguh-sungguh merdeka. Allah telah mengutus anaknya secara manusia untuk mati dan menanggung dosa umat manusia, sehingga kasih Allah dinyatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak terbelenggu lagi oleh kuasa dosa, di mana dosa itu selalu membawa kepada keinginan daging semata, yang pada akhirnya membawa maut. Oleh sebab itu, kita harus bertanggung jawab atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, Galatia 5 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Ketika kita dipanggil untuk merdeka di dalam Kristus, maka inilah kesempatan yang baik untuk melayani Tuhan dan sesama, yang tentunya melayani dengan didasarkan oleh kasih. Sebab barang siapa yang tidak mengasihi sesama, berarti tidak mengasihi Allah. Yang kedua, ketika kita dimerdekakan, seharusnya kita terlepas dari rasa takut, karena kasih Yesus adalah sempurna, sudah menjadi bagian kita. 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 19 berkata, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, rasa takut membuat kita tersiksa. Rasa takut dan bersalah hanya akan menghambat kita untuk melakukan yang baik. Mungkin kita bersalah, atau juga orang lain telah berbuat salah terhadap kita. Maka dengan hati yang rela, kita harus melepaskan pengampunan, dan dengan rendah hati juga kita datang pada Tuhan untuk memohon ampun. Saudara, selama kita dibelenggu oleh rasa takut dan bersalah, maka selama itu juga kita tidak memiliki damai sejahtera. Lalu bagaimana supaya kita bebas dari rasa takut itu? Mari kita melihat kisah angin ribut diredahkan oleh Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus bersama murid-murid berada dalam perahu. Kita akan membaca di dalam Matius 8 ayat 23 sampai dengan 26.
Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Artinya murid-muridnya juga merasa takut. Rasa takut mereka itu dikarenakan mereka tidak fokus kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan Tuhan bagi kita orang percaya agar supaya kita selalu fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dan hadapi masalah dan jangan lari dari masalah. Datang kepada Tuhan agar supaya dalam setiap masalah Tuhan pasti akan menolong. Sebab hanya dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kita terbebas dari segala rasa ketakutan. Tuhan memberi rasa aman kepada kita. Tuhan akan memberikan perlindungan asalkan kita terus mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, serta memiliki hati yang selalu takut akan Tuhan, sehingga membatasi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Puji Tuhan, haleluya. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih atas firman yang datang kepada kami yang mengikuti program pagi hari ini. Kiranya Tuhan tetap menolong dalam keadaan apapun kami tetap berserah kepada Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami rasa takut oleh karena berbagai persoalan yang dihadapi. Melalui firman yang sudah kami dengar, kiranya Roh Kudus menolong dan melepaskan dari segala ketakutan itu. Bapa yang baik, sertailah aktivitas kami hari ini, dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, baik di kantor, baik yang bersekolah, yang berusaha, dan yang dalam pekerjaan pelayanan, kiranya Tuhan memberkati. Dan jika ada Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan sakit saat ini, disembuhkan. Yang dalam pergumulan diberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.